Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggini Dwi Kusumarani dengan NIM 2006-0350-1018 dari kelas B, Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Baik, kali ini saya akan membahas tentang teori aksi sosial. Jadi, social action atau aksi sosial merupakan sikap yang dilakukan oleh perorangan dengan pertimbangan interpretatif atas keadaan, interaksi, dan hubungan sosial dilibatkan dengan preferensi nilai kepada sesuatu, kepercayaan kepada sesuatu, minat kepada sesuatu, emosi, kekuasaan, otoritas, kultur, kesepakatan, ide, kebiasaan, atau lainnya yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok. Teori aksi menyatakan bahwa tindakan manusia muncul sebagai subjek dan objek dalam dua kondisi yang berbeda. Tindakan muncul dari kesadaran sendiri sebagai objek, sementara itu tindakan juga dapat muncul karena situasi dari luar diri manusia. Manusia bertindak atau berperilaku untuk mencapai tujuan tertentu saat berposisi sebagai subjek. Dalam bertindak, manusia menggunakan segala cara yang sesuai untuk mencapai tujuan. Gagasan Weber tentang teori aksi muncul dari paradigma definisi sosial dan filsafat humanis. Weber memiliki pemikiran bahwa struktur sosial termasuk bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pranata sosial. Keberlanjutan perkembangan hubungan dapat berlangsung dengan mengetahui tujuan dari suatu hubungan sosial. Weber menyatakan bahwa manusia yang hanya mematuhi struktur sosial hanya akan melupakan prinsip dari tindakan manusia. Setiap tindakan dan perilaku individu dalam hubungan sosial terhadap orang lain harus memiliki maknanya tersendiri. Weber berpendapat bahwa masyarakat adalah produk dari tindakan-tindakan individu. Tindakan sosial merupakan segala tindakan individu selama masih mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya yang ditunjukkan untuk individu lain. Sebuah tindakan yang dilakukan kepada benda mati atau objek fisik lain tanpa keterkaitan dengan individu lain, maka hal itu tidak dapat disebut sebagai tindakan sosial. Diperlukan metode penafsiran pemahaman untuk memahami konsep teori aksi yang digagas Weber. Individu yang meneliti tindakan individu lain harus memahami secara subjektif serta menginterpretasi tindakan si aktor. Weber juga merumuskan bahwa perasaan dan akal menjadi penyebab munculnya tindakan dan perilaku antara hubungan individu. Akhirnya, individu lain akan berusaha untuk memahami ataupun menafsirkan sehingga dari hubungan tindakan antar individu tersebut menghasilkan proses sebab akibat. Teori aksi sosial terbagi menjadi 4 tipe, yaitu yang pertama, tindakan rasional instrumental. Tindakan ini dilakukan atas dasar pertimbangan yang matang dan dalam keadaan sadar yang didasarkan juga dengan tujuan yang akan dicapai dengan didukung adanya ketersediaan alat untuk mencapai tujuan tersebut. Sebagai contohnya, ada seorang siswa yang selalu terlambat sekolah dikarenakan tidak adanya alat transportasi. Akhirnya, ia membeli sebuah sepeda yang dapat ia pakai pergi ke sekolah agar tidak telat masuk sekolah lagi. Tindakan seperti ini telah dipertimbangkan dengan matang dan dilakukan dalam keadaan sadar untuk menggapai satu tujuan dari si pelaku tersebut. Yang kedua yaitu tindakan rasional nilai. Dalam tindakan ini, alat-alat hanya sebagai pertimbangan dan perhitungan secara sadar. Sedangkan tujuannya sudah ada dalam sistem nilai antar individu itu sendiri. Sebagai contohnya, ketika ada penumpang yang memberikan tempat duduk kepada penumpang lain, orang yang lebih tua dari dirinya atau sudah lansia, tindakan ini sudah dipertimbangkan secara sadar dan dilakukan karena mendahulukan nilai-nilai sosial yang tumbuh dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu tindakan afektif.
Tindakan ini lebih didominasi oleh perasaan atau emosi si aktor. Sifat dari tindakan ini ialah spontan, tidak rasional, serta tergolong ekspresi emosional individu. Sebagai contohnya ialah tindakan seorang pemuda yang sedang dimabuk asmara. Dia melakukan hal didasari oleh ikatan emosional yang ada di antara mereka dan tergolong spontan, bahkan tindakannya tidak rasional. Yang keempat yaitu tindakan tradisional. Sebuah tindakan yang dilakukan karena sudah terbiasa dan mengakar secara turun-temurun. Sebagai contohnya adalah tradisi sekaten yang ada di Jogja yang sudah turun-menurun dilakukan dalam rangka menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Baik, itulah tadi materi yang sempat saya bawakan. Semoga pertemuan kita membawa manfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.